Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai konsep matematika yang mungkin dapat kita kembangkan dari suratul Baqarah ayat demi ayat. Pada kesempatan ini masih mengkaji suratul Baqarah ayat 6 dan ayat 7, karena di dua ayat ini kita dapat mengambil inspirasi sebanyak mungkin mengenai konsep matematika yang dapat kita kembangkan. Suratul Baqarah ayat 6 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat ini dijelaskan bahwa apakah Nabi Muhammad mau memberikan peringatan ataupun tidak memberi peringatan kepada orang-orang kafir, mereka tetap saja tidak akan beriman. Pada ayat ini ada kesamaan dua hal, yaitu mereka diberi peringatan sama saja atau sama dengan mereka tidak diberi peringatan. Jadi pada ayat ini jika memberi peringatan itu kita simbolkan dengan A, dan lawannya yaitu tidak memberi peringatan kita simbolkan dengan negatif A, maka kita memperoleh persamaan A sama dengan negatif A. Maka kita memperoleh pernyataan matematik yaitu A sama dengan negatif A. Mengapa tidak ada gunanya memberi peringatan kepada orang-orang kafir? Pada ayat ke-7 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Jadi peringatan itu tidak akan berguna sama sekali kepada orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, serta telah memberi penutup penghalang kepada penglihatan mereka. Lebih lanjut dari sini, berdasarkan ayat 7 kita dapat membuat dua himpunan. Yang pertama, himpunan yang memuat hati, memuat qalb, memuat qulub, dan yang kedua memuat sam'ah, dan yang ketiga himpunan pertama ini memuat absoroh, memuat absor. Jadi secara matematik, kalau himpunan pertama ini kita sebut sebagai himpunan A, maka himpunan A memuat hati, memuat pendengaran, dan memuat penglihatan. Sedangkan himpunan kedua kita buat himpunan ini memuat dua hal, yaitu kunci mati, dan yang kedua memuat penutup ghisyawah. Setelah ada himpunan A yang memuat hati, pendengaran, dan penglihatan tadi, serta himpunan B yang memuat kunci mati dan memuat penutup, maka ada relasi yang dapat kita kembangkan berdasarkan ayat ke-7 ini, yaitu hati dan pendengaran itu dipasangkan dengan kunci mati, sedangkan penglihatan dipasangkan dengan penutup yaitu ghisyawah. Dari konsep ini kita memperoleh ide adanya relasi dari dua himpunan. Dan seperti dijelaskan pada konten-konten sebelumnya, kalau sudah ada konsep relasi yang dapat kita kembangkan, maka tentunya akan dapat dilanjutkan kepada konsep fungsi serta berbagai jenis konsep fungsi. Demikian kajian dari suratul Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini. Yang pertama, selain kita dapat mengembangkan konsep relasi sama dengan yang merupakan relasi ekivalen, yang kedua, berdasar ayat 7 kita dapat mengembangkan lebih lanjut relasi antar dua himpunan.
Semoga dapat menginspirasi untuk mengembangkan konsep-konsep lain yang dapat diinspirasi dari Suratul Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Sampai bertemu pada konten selanjutnya yang insya Allah tetap membahas konsep matematika yang dapat kita kembangkan dari Suratul Baqarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.